Kan kita lihat dari udah di save, ini kan yang tadi udah di save, baru bisa save. Ini katanya kamu 3 set. Orang nggak tahu itu ya. Nggak tahu itu gue. Ya beda loh. Aku tahu. Enggak, Kacau banget. karena Itu mukanya kece. Dia cuma digedein bibirnya. Sama matanya dikasih itu soft lens. Enggak lah, nggak kelihatan. Jadi terinspirasi foto plastik, cantik kan? Harus itu syarat. pasti tapi katanya motonya nggak ada ulang tapi hati terus. Ya, hati terus. Muka tebal, Muka tebal, kantong tipis. Hati muka tebal, hati suci. hujan. Bawa. Nggak bawa kan? Tinggal sini aja kan besok ketemu lagi. Ya Tuhan Yesus. Mana maknya dia? Saya emak. Aku ujian dulu. Besok. Di kelas apa? Kalau sesi ini kayaknya dia menyaman di kelas. Juga nggak berani. Ya udah lo pas kecil mau enak. Oh, apa kau belum sendiri? Nggak mau lihat tuh. Iya boleh, teman. Oh, kamu lihat doang. Ngajar dulu. Oh, iya ngajar. Kita lihat semua. Gimana sih? Kalau nggak kamu tapi full nih. Soalnya kan minggu depan aku bukan minggu depan, minggu ini kan ada yang DBS sama Ya sekalian lah. Itu soalnya dia bukan dari minggu ini langsung. Dia apa? Hah? Dia ngomong. Dia ngomong. Oke, mari kita habiskan hari ini. Kakak-kakak, saya akan bagikan 10 tips dalam memuji atau menjadi seorang worship leader di anak-anak. Karena kita sebagian besar suka WL, jadi ini sangat berguna sekali. Yang pertama, mau tidak mau adalah persiapan. If you fail to plan, you plan to fail. Dalam apapun, ya. Jadi penting untuk persiapan. Karena ini akan relate semuanya, Bung. Makanya saya bilang penting esensi dulu. Ini beres, ini wadahnya, maka
kita bisa menampung salah satunya persiapan. Dalam hal ini kita harus latihan dengan pemusik. Ini dalam konteks diiringin ya Kak, diiringin ya. Jadi kalau diiringin enak. Aku minta tolong Kak Jessica standby keyboard. Nice, mantap. Angga mana Angga? Angga nanti standby ya, kita coba praktek-praktek beberapa bareng. Kemudian latihan dengan musik akan menolong kakak untuk samain nada. Kalau tidak ada latihan, langsung tembak di depan anak, suka fals-fals tuh. Gitar di Israel, suara di Palestina, terjadi perang dunia tuh. Nggak ketemu, lalu kadang udahlah anak-anak ini. Justru kita harus kasih musikalitas yang bagus buat anak. Jadi perlu persiapan. Kak, saya pernah kerja sama seorang musisi di Indonesia namanya Glenn Fredly. Saya 3 tahun setengah kerja sama Kak Glenn. Kak Glenn itu paling the best untuk preparation. Udah sehebat itu selalu latihan. Dia minimal 2 kali latihan. Workshop bareng tim bandnya namanya Baku Cakar sama di studio. Wajib hukumnya. Entah di panggung berubah lagu, yang penting udah latihan. Makanya nama bandnya tuh Baku Cakar karena suka berubah list lagunya. Karena saya PA, personal assistant, jadi selalu berubah-berubah. Tapi bandnya udah kayak keluarga, makanya namanya Baku Cakar itu saling cakar karena udah sering latihan bareng. Jadi samain nada akan menolong. Lalu kaitannya juga sama samain kode. Kode-kode beda-beda. Ya ada yang ref kan begini, ending naik nada. Ada yang tiba-tiba begini. Apa nih? Mau telepon-teleponan atau? Kalau gini kan stop. Ini bisa verse-nya ya, ada macam-macam. Nah itu perlu dibicarakan supaya nggak bingung ya, dan itu di persiapan. Hafal lagu. Kakak kalau dalam mimpin pujian masih pusing cari lirik, perhatikan ini, akan susah untuk pemaknaan lagunya buat anak-anak. Saya ulang, kalau kita masih dalam yuk adik-adik kita memuji Tuhan ya, terus kakak bingung liriknya apa, based on TV lihat-lihat lirik, nggak lihat anak, nggak ngajak anak untuk memuji Tuhan, kita hanya akan fokus ke teknis. Susah untuk pemaknaan. Beda kalau kita udah hafal, maka akan bisa mendalami lagu itu. Makanya kakak-kakak penting untuk hafal lirik. Semua ini dimulai dari persiapan. Mau tidak mau. Kalau kakak sudah persiapan bagus, kurikulum bagus, timnya enak, kakak bisa susun lagu tematik. Jadi nggak sembarang cari lagu. Secara umum lagu-lagu di sekolah minggu atau lagu-lagu di kidung jemaat, kidung pujian, dia ada yang lagu dari kita manusia ke atas memuji Tuhan, ada yang sesama kita saling menguatkan ya, sesama manusia kayak jangan lelah, itu dari kita ke kita menguatkan, jangan lelah yuk melayani Tuhan dan lain-lain. Ada juga di dalamnya isi kebenaran Alkitab, tinggal kita pilih mau yang mana ya, jadi tergantung kita mau pakai tematik sesuai dengan tema yang mana. Itu akan menentukan juga penentuan lagunya. Jadi semua di nomor 1 ini hal yang paling mendasar untuk pujian dan penyembahan. Kakak-kakak perhatikan, puji-pujian itu bukan untuk isi-isi waktu dan intinya itu firman Tuhan. Enggak. Anak bisa belajar firman Tuhan lewat lirik-lirik lagu yang ada. Jadi nggak bisa dianggap remeh pujian dan penyembahan. Makanya bisa pakai gimmick-gimmick yang kreatif untuk opening. Bisa yang mengejutkan, bisa yang menyenangkan, ada gimmick-gimmick tertentu. Bisa pakai alat peraga virtual kayak filter tadi juga bisa. Tiba-tiba filternya nangis, terus kenapa kamu nangis? Aku sedih hari ini. Udah. Dari sedihnya sekarang pelan-pelan inhale, exhale. Kita mau bersuka cita ya. Yuk kita memuji Tuhan. Jadi bisa langsung aja memuji Tuhan. Bisa pakai alat peraga. Nah, kakak-kakak kita akan coba opening WL ya. Bro Angga boleh maju ke depan. Kita tes, coba tektokan berdua. Kakak musik isi-isi aja ya kak. Intro kudaki-daki boleh. Nyala? Oke. Kakak yang bagian sini, aku yang bagian sini ya. Shalom adik-adik semuanya. Kami ini mau dengar suara yang lebih semangat lagi. Shalom. Hebat. Mantap. Kakak coba tes shalomnya yang sebelah sini, aku sebelah sini. Oke, silakan Kak Angga. Shalom teman-teman semuanya. Masih lemas Kak. Kak perhatikan, masih lemas itu kebiasaan yang kita selalu dari dulu sampai sekarang. Itu kalimat negatif. Hilangkan kalimat negatif, kita ganti jadi gini.
Kakak percaya adik-adik di sini bisa lebih semangat dari yang tadi? Coba lagi ya, rewind lagi ya, rewind. Oke, silakan. Shalom teman-teman semuanya. Kayaknya bisa lebih kenceng lagi. Pasti bisa lebih kenceng lagi. Pasti bisa, Coba kan? sekarang semuanya ya. Iya, semuanya. Shalom adik-adik. Coba tepuk 2 jari, tepuk 1 jari, tepuk 5 jari buat Tuhan Yesus yang sudah hadir hari ini. Yuk bangkit berdiri semuanya. Gak usah kak, cuman contoh. Jadi di opening itu kita bisa menggunakan public speaking yang ada. Thank you kak Angga, boleh duduk lagi. Nah opening yang bisa tektokan seperti itu, ada kompetitifnya, itu menambah suasana jadi up. Public speaking penting banget kakak. Lalu dalam prosesnya kakak bisa pakai gimmick-gimmick gerakan yang seru ya. Kayak tadi kak Angga sih udah mewakili, makanya saya ajak kak Angga dan udah bagus banget. Tinggal kakak bisa. Saya pengen lihat kakak-kakak yang lain waktu WM ya. Saya kasih tips-tipsnya dulu. Buat kelas batita balita penting untuk kita pakai pola cermin. Contoh, anggap kakak-kakak kelas balita. Adik-adik angkat tangan kanannya mana? Kakak perhatikan saya tangan apa? Kiri. Kalau kita gini angkat tangan kanannya, bener sih aku tangan kanan. Tapi sebagai anak batita balita angkat yang mana? Kiri. Karena dia pakai pola cermin. Jadi buat kakak-kakak yang WL, biasakan untuk khusus kelas kecil ya. Kalau kelas besar dia udah bisa lebih ngerti. Mana tangan kirinya angkat anak-anak bola tinggi, tapi kita kanan. Kalau kakak mau tunjukin kanan, kakak tangan kanan ya sayang ya, putar balik gitu, terbalik begitu itu langsung kiri. Itu pola cermin namanya. Lompat ke kanan, kita kemana? Kita ke kiri. Sederhana, tapi kadang dingin kak. Ada yang tabrakan loh, gitu. Karena kita sendiri nggak jadi contoh. Jadi ini namanya pola cermin. Biasakan kalau kita lompat kanan adik-adik, kitanya ke kiri. Lompat kiri, kitanya ke kanan. Itu jam terbang, tapi ini menolong supaya tidak bingung anak-anak. Bikin gerakan-gerakan yang up to date ya. Di dulu ada yolo-yolo, sempat tuh yolo-yolo ya. TikTok. Banyak gerakan yang nggak cuman atas bawah. Pakai gerakan-gerakan yang up to date. Itu juga jadi seru. Dan inti dari semua ini kakak-kakak adalah public speaking. Public speaking itu adalah isi yang kosong-kosong. Contoh ya, boleh kak intro? Saya nggak usah pakai. Kudaki-daki. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi sama-sama kudaki-daki ya. Coba bagi berdiri, kakak bantu Kak Medi lagi. Kita mau kudaki-daki nih. Ya, mana mic-nya? Adik-adik yuk coba kak bangkit berdiri dulu biar semangat. Siap ya kita nyanyi kudaki-daki ya. Yuk, 1, 2, 3, kudaki-daki, daki-daki gunung ya. Turun semua, turun lembah yang putar badannya melintas padang. Asik, siap beserta kita. Yesus bersama. Sekarang semuanya terbang, lompat, terbang. Oh, asa dayung, perahu di sungai. Selam dalam. Siapa beserta kita? Yesus beserta. Siap di kanan, balas kiri sayang semua. Di kiri, cincin di atas, sampai ke bawah. Di bawah kau. Sekarang semua sambil senyum di suka kepada. Di suka di duka pun. Lebih keras kenapa? Karena kau Yesus. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Boleh dibuka. Nah jadi pengisi yang kosong. Jangan kasih ampun kak. Jadi bisa yang disebutkan adalah lirik sebelumnya atau kasih reward, good job, hebat, lebih keras lagi. Itu public speaking untuk mengisi yang kosong-kosong. Kalau beatnya agak lebih cepat, saya suka ngutip dari sini. Ini contoh aja ya kak. Ini kan beatnya agak lebih cepat nih. Siapa yang siap memuji Tuhan?
Kita mau sama-sama nyanyi kuda-kidaki ya. Yuk bareng-bareng yuk. Siap-siap. Go. Daki-daki, daki-daki. Siap. Turun-turun ke bawah lagi. Gitu ya. Putar badannya. Ini public speaking tuh. Yesus beserta. Siap-siap. Lompat sayang. Gitu ya. Menyelam. Kuda-kuda. Siap-siap. Siapa beserta kita? Ke kanan semuanya. Di kanan. Balas ke kiri sayang. Nah itu public speaking. Ada yang mau coba praktek nggak? Isi yang kosong-kosong. Mari, nanti sama Kak Esi. 1, 2 kakak. Public speaking, lagu ini kita sudah hafal. Turun ke bawah, di atas. Senyum semuanya. Ya, public speaking. Mau coba? Ayo. Jadi nge-up vibes waktu kita mimpin pujian. Ada yang mau coba? Mau berdua juga boleh ya. Tektokan, kayak saya sama Kak Angga itu menolong untuk kita nggak berjuang sendiri. Mau coba? Yang belum pernah maju. 1, kakak jangan pura-pura tidak mendengar. Kakak STT ya? Boleh ya berdua. Oke, silakan Kak maju. Diiringin Kak Cika aja ya. All out public speaking, kontak mata, semangat itu menular. Berdua aja. Atau mau sendiri-sendiri. Mau sendiri-sendiri. Silakan. Sweet aja dulu, jangan duluan. Ada apa ini? Iya, silakan deh langsung. Oke adik-adik, kita akan nyanyi. Kita harus sama-sama katakan kuda-kidaki. Kidaki gunung yang tinggi, turun lembaga, melintasi padang rumput hijau membentang. Coba beserta kita. Terbang luar angkasa, selang dan samudra. Dayung kau di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada. Mana senyumnya? Namanya siapa? Ya? Nancy. Kak Nancy, hafal liriknya nggak? Nggak terlalu. Itu yang saya bilang. Kalau kita hafal lirik, kita akan bisa naik level. Levelnya di mana? Ngasih tahu anak lirik setelahnya. WL itu worship leader, memimpin anak mau kemana. Kalau kita nggak tahu mau kemana, sama-sama buta. Orang buta menuntun orang buta jadinya. Nangkep ya Kak? Untuk kita bisa maju lebih awal hafal lirik, mau tidak mau persiapan. Thank you Kak Nancy. Kita boleh tepuk tangan, keren banget. Nah, coba ya. Siapa adik-adik? Siapa adik-adik? Bisa lebih semangat lagi, bisa lebih semangat lagi, jangan kurang semangat. Lebih semangat lagi, mana siapa? Kakak mau adik-adik bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri dong ya. Kita mau puji Tuhan, kita mau daki-daki ke gunung Tuhan. Katakan kuda-kidaki. Yuk semuanya ya. Kuda
antusias tunular. Bagus banget Vika, langsung up kita semua. Udah biasa WL ya Vika ya? Biasa. Oh emang ada WL sini, bagus. Oke kakak, maaf lewat waktu. Saya akan dengan cepat karena ya memang poin pentingnya diisi yang kosong-kosong tadi. Lalu kemudian semangat, dan kita udah ngalamin semangat itu nular. Eye contact ya, jangan selalu di TV aja terus. Lihat matanya. Yuk, puji Tuhan. Yang belakang bisa sayang, yang depan yuk. Yang di ujung sana dong, semangat ya. Yuk, gitu. Jadi lihat mata. Kontak mata, senyum. Senyum ini sama kayak semangat, nular. Sama kayak nguap, nular juga. Nguap juga nular ya. Ntar nggak tuh langsung. Karena memang nular. Oke. Kemudian ya kita skip aja. Ini dia positive comment. Setelah ini tidak ada lagi yang gini. Duh payah nih. Udah makan belum? Kita bukan suster dia yang mengatur makan dia ya kakak ya. Kalau lemes ya. Tuhan apalagi gini. Tuhan nggak suka loh. Mana ada ayatnya? Kita bersembunyi di balik pakai nama Tuhan. Padahal nggak kreatif. Kurang semangat. Ini nggak ada lagi mulai hari ini ya. Kakak yakin kamu bisa lebih semangat. Good job, hebat, nice, keren. Jangan gini ya, good dog, jangan ya. Good boy, jangan sosok Inggris taunya salah. Good dog. Kemudian outfit, jangan pakai rok, jangan pakai baju pendek yang pusar kelihatan, jangan yang keletnya kelihatan juga kakak ya, yang sopan. Outfit harus perhatikan. Beberapa teman saya pernah WA lihat rambut diurai, antingnya gede, rambut kesangkut di anting. Jadi repot dia lagi WA, waduh repot. Jadi sesimpel mungkin. Perhatikan outfit yang colorful, kostum sesuai tema, upgrade skill bernyanyi, minimal nggak falas. Latihan minimal nggak falas. Dibantu sama singer itu menolong. Kalau seandainya salah lirik, salah nada atau salah di tengah jalan, berhenti aja. Wait. Bentar ya adik-adik. Coba kita ulang lagi ya Kak Cika. Lanjut. Coba lagi. Makanya kadang salah itu karena nggak latihan. Tapi kalau latihan salah, jadi minimalis. Kita mau minimalisir kesalahan. 8 berikan contoh. Jadi misalnya gini. Kalau kakak, apalagi kelas-kelas kecil ya. Kalau kakak bilang shalom, adik-adik jawab shalom pakai suara singa ya. Shalom. Ada contohnya. Kita coba ya. Shalom. Pasti dia akan jawab. Pintar. Good job nak. Ya karena ada contoh. Anak adalah peniru yang paling jago. Jadi semakin kita kasih contoh, semakin dia akan tiru. Selalu ajarin dulu sebelum eksekusi. Sama ini kak teknisnya. Kadang kita lempar jokes atau lempar sesuatu, kita nggak nunggu dia jawab. Contoh, shalom adik-adik, senang sekali hari ini kakak bertemu dengan kalian. Dia belum jawab shalom, kita udah ngoceh. Nangkep ya? Kasih jeda dikit, dia jawab dulu. Wah itu terlibat tuh interaksinya. Sederhana tapi penting. Kalau ada rules di awal, biar nggak bingung. Kakak nggak bisa minta anak lompat, tapi kakak diam saja. Lompat yang sini ya, semangat yang di sini ya, tapi kakaknya kayak bos di depan. Nggak bisa, kakak juga harus lompat. Jadi dia lihat contoh. Sesekali coba WL berdua bertiga, tektokan itu akan sangat seru. Kayak tadi saya sama Kak Angga nge-hype banget, seru banget. Tektokan lebih seru, ya. Terakhir, hidupin pujian yang dinyanyikan. Maka itu akan powerful. Kita nggak memuji tentang kasih, tapi kita pelit sama anak, ya nggak jadi contoh. Setiap lagu di Kidung Pujian memiliki kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa kakak-kakak, puji-pujian cuma ngisi waktu. Ya sambil nunggu ibunya datang kita memuji Tuhan yuk. Kita menurunkan nilai kualitas Kidung Pujian itu. Ya, ada kisah-kisah tentang Tuhan dari para pencipta lagu tersebut. Jangan label anak. Kalau dia lagi nggak mau pasti ada why-nya di situ ya. Jadi jangan judging. Ini dia nih sering terjadi. Jangan beri hukuman dengan menyuruh anak memuji Tuhan. Kamu terlambat, sini nyanyi puji Tuhan dulu. Disuruh nyanyi. Jadi anak takut memuji Tuhan karena itu hukuman. Sederhana tapi penting juga. Dalam pujian ada banyak nilai dan pastinya nilai firman Tuhan. Saya sudah kirim juga ke Kak Cika 10 lagu karya kami. Saya bikin album Masuk Maranatha Kak.
saya storytelling di lagu itu. Ada 10 lagu baru, judulnya Ku Istimewa, albumnya History of Zack. Tinggal kakak-kakak download gratis buat nambah stok lagu baru. Jadi tidak kingkong-kingkong terus ya. Selesai, puji Tuhan. Kita kalau mau tanya-tanya sambil ngopi aja ya. Jadi tanya jawab nanti langsung samperin saya aja, saya masih di sini. Saya akan tutup, saya serahkan kepada Kak Jessica atau Bu Heni mau menyampaikan sesuatu. Semoga ini bermanfaat. Semangat terus kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Kak Angga lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi 3-4 bulan ke depan untuk follow up semua ini ya Kak. Saya udah janjian sama Kak Cika. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Kang Medi. Puji Tuhan, terima kasih Kang Medi sudah